Selangkah lagi menuju puncak mimpi. Jalan yang dilalui semakin terjal. Kompetisi tak hanya dengan kandidat lain, tapi yang paling sulit adalah melawan diri sendiri. Melawan lelah, melawan kata menyerah. Untuk Indonesia. Inilah putra-putri terbaik dari Aceh hingga Papua. 25 kota. 224 peserta. Bersiaplah menjadi bagian gegap gempita dalam camp Liga Basket SMA terbesar se-Indonesia, Honda DBL Camp 2014. Menyempurnakan rangkaian kompetisi Honda DBL untuk menggali potensi basket tanah air, diselenggarakanlah Honda DBL Camp di Surabaya, kota kelahiran kompetisi ini. Camp ini lebih dari sekedar tantangan basket semata. Ini adalah tentang pembentukan karakter, kegigihan melompati satu persatu rintangan, dan membentuk jalin persahabatan. 224 campers dari seluruh penjuru Nusantara diberi kesempatan merasakan pengalaman tak terlupakan bersama 6 trainers dari World Basketball Academy. Para trainer tersebut adalah Andrew Vlahoff, Shane Froling, Donna Kuperus, Jason Kuperus, Mark Heron, dan Kyle Armour. Merekalah yang akan membentuk para campers yang nantinya akan tergabung menjadi Honda DBL Indonesia All-Star yang akan terbang ke Amerika. Campers tahun ini boleh bangga sebab setia menemani rentang perjalanan DBL Camp selama 5 tahun, Andrew Vlahoff meyakini bahwa kali ini materi pemain yang tergabung di DBL Camp melebihi dugaan sebelumnya. Bahkan boleh dibilang 2014 adalah tahun terbaik DBL Camp. When we were in year one, we started teaching, let's say, at level 1 in the day 1. Now we can teach level 3 day 1 because the kids have a good understanding of defense. They have a good understanding of shooting. So we can spend more time on the higher level tuition of basketball rather than the learn to play very basic, level. So that is a good thing, which means we can make further advances in 5 days than previously. Di ranah skill, para campers harus melewati tantangan beberapa skill station. Di sini, kemampuan offense dan defense mereka digali sedalam-dalamnya hingga muncul ke permukaan. Satu persatu melahap drill-drill seru dan menantang. Secara bergiliran, mereka mendatangi skill station yang sudah disiapkan selama 30 menit. All of the stations are meant to give the athletes skills so they can become better basketball players. We have a number of stations that develop the whole of the game, from defense, shooting, footwork, ball handling, everything to make the DBL player a much better all-round player. It's really good for us to see the athletes play in the DBL game, and when they come to us, we especially understand the extra things they need to work on. The impact for it, I think, is minimal because when the DBL athlete comes to camp, they always try their best. And we, again, can focus on things that we see as weaknesses. Already today, I spoke to the DBL coaches and pointed out at least 4 or 5 things I would like them to try and work on to improve the Indonesian basketball athlete. Menu skill station hari pertama mengasah kemampuan offense para campers. Satu persatu tantangan shooting footwork, 1-on-1 7-second drill, crazy handles, consecutive challenge, fitness, dan 30 seconds free throw line
diselesaikan secara apik oleh para campers. Pada hari kedua skill station, drill yang diberikan pun semakin kompleks. Ada 6 drill yang harus dilalui seperti defensive footwork, run slide run, foot fire, rebound run rebound, active rest, dan H down close out. Tujuannya untuk menyempurnakan kemampuan fundamental pemain. Mempertimbangkan kualitas campers yang meningkat tahun ini, bahkan diyakini sebagai tahun terbaik di BL Camp, WBA Trainers menyiapkan skill station yang lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya. After watching the DBL camp for 5 years now, I've seen every year the athlete improve. This has been proven when you play the visiting team, the Gold Coast, and we start with a 15-point loss, then an 8-point loss. Now this year, 1-point loss in overtime. They are getting better and better every year. We certainly know the girls team this year in the DBL has many returning athletes. So their experience will be fantastic, and I certainly expect to see an improvement. The other thing we discussed is with the boys, I think overall the boys are bigger, they are definitely stronger, and we had fitness testing. I think we have proven they are fitter. So with all of those things and the ability to learn, we definitely, I guarantee, will see an improvement from the athletes this year. Tinggal di dalam camp dengan aktivitas padat dan aura kompetisi yang tinggi tidaklah mudah. Maka, selain berlatih di lapangan, campers juga mendapat materi di dalam kelas. Selain untuk menguji ketahanan mental mereka, materi yang disampaikan juga mencuatkan motivasi para campers untuk jadi yang terbaik di Honda DBL Camp ini. Untuk mendapatkan potensi terbaik yang akan terpilih menjadi All-Star, Honda DBL Camp berjalan dengan sistem eliminasi. Dari 224 peserta, disaring menjadi 50 campers putra dan 50 campers putri untuk siap menghadapi ujian hari ketiga. Di hari ketiga, eliminasi hanya akan menyisakan 24 campers putra dan 24 campers putri. Pada tahap inilah mereka akan mulai mempelajari game development. Jika pada tahap sebelumnya hanya terfokus pada pengembangan individu, kini mereka diajak mempelajari hal baru, bermain dalam tim sebagai sebuah kesatuan. Sesi yang tak kalah penting adalah scrimmage game. Sebanyak 50 campers akan dibagi menjadi 6 tim. Setiap tim dilatih oleh 2 coach terpilih. Di sini mereka dituntut untuk bermain dalam tim. Pemain yang terlalu individualis dan tidak mengindahkan teamwork akan mendapatkan penilaian yang kurang baik. 7-0, Songyan. 48 pemain inilah yang nantinya akan diseleksi lagi menjadi 24 besar kandidat calon All-Star. Tapi, tereliminasi bukan berarti semua mimpi harus berhenti. Puluhan campers yang sudah tereliminasi atau masuk kategori unselected masih diberi kesempatan kedua. Bertempat di Gor Pasifik, mereka mengerahkan kemampuan untuk membuktikan bahwa keputusan mengeliminasi mereka adalah salah besar. Di antara mereka, akan ada 2 orang pemain putra dan 2 orang pemain putri
yang akan mendapatkan wildcard menjadi kandidat Honda DBL Indonesia All-Star 2014. Jadi, jangan patah semangat ya. Sebutan pelatih memang punya daya magis yang memancarkan rasa hormat, respek, dan tanggung jawab besar. Tugas pelatih bukan persoalan lapangan semata, tanggung jawabnya jelas jauh lebih luhur daripada itu. Sebab dari tangannya lah awal tercetaknya insan pemenang. Maka, tak hanya memberi ruang berkembang untuk atlet muda, pelatih-pelatih basket SMA terbaik di Indonesia juga dibukakan jalan untuk memulai petualangannya di Honda DBL Camp 2014. Di tangan mereka lah, 24 campers yang terpilih sebagai DBL All-Star akan digembleng habis-habisan sebelum bertolak ke Amerika. Jangan salah, meski telah terbiasa melatih skuad andalan sekolah masing-masing, ada pula serangkaian tes yang jadi perhatian khusus oleh para pelatih ini. Jujur, dari pertama kami lebih bagaimana menguasai rules. Saya pikir itu memang untuk sebuah kepelatihan, khususnya pelatih, sangat penting untuk memahami rules, karena itu bisa juga untuk penyampaian karena bagaimana cara bermain yang baik dan bagaimana cara bermain untuk yang semestinya. Kemudian ada menjadi sebuah PR mungkin buat saya, bahwasanya selain kita harus bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan dipahami anak-anak, bahwasanya saya juga harus belajar mengenai ya speakingnya mungkin ya, karena itu saya pikir penting, karena saya kemarin sempat kewalahan untuk menulis grammarnya ya. Dan kalau untuk yang ditanyakan saya sedikit mengerti, tapi untuk menjawabnya itu mungkin ada sedikit masalah buat saya. Hari pertama langsung dilewati dengan 2 tes sekaligus, yakni FIBA Rule Test dan Coaching Skill. Kompetisi semakin menegangkan di hari kedua, hari di mana para pelatih akan diseleksi menjadi 12 terbaik kandidat All-Star. Sebelum sampai ke tahap ini, mereka dihadapkan dengan sesi interview. Berkaitan dengan coaching skill, sudah ada Coach A.F. Rinaldo yang siap melontarkan pertanyaan kepada masing-masing pelatih. Karakter adalah ya bisa kelihatan gitu filosofinya mereka ya dalam melatih sebuah tim usia di SMA yang 16 ke 18 itu. Dan yang saya harapkan karakternya adalah lebih menggali skillnya ya, skill pemain ya. Jadi jangan individunya yang ditonjolkan, jadi dengan sharing bolanya, dengan itunya yang saya pengen muncul gitu pelatih muda itu ya, yang bertalenta istilahnya gitu. Hampir kebanyakan mereka ya berfilosofi berangkat dari defense gitu ya. Hanya ada beberapa pelatih yang offense minded, jadi ini oke nih, maksudnya dia punya filosofi yang berlainan ya dengan itu. Karena pada coaches itu udah tidak ada yang salah menurut saya di dalam coaches ya, the art of coaches. Jadi yang ada adalah pertanggungjawaban pada saat nanti di akhir turnamen biasanya di situ. Kalau dilihat dari materi yang diberikan sama WBA ini sebenarnya udah cukup cukup untuk skill mereka ya. Cuman kan yang mereka dapatkan di sekolah itu yang tidak sama dengan yang di WBA ini kasih gitu. Nah, alangkah lebih baiknya yang sarannya yang dapat di sini, para pelatih sini dia bisa tularin di pelatih misalnya bawa ke daerah masing-masing, dijadikan pedoman gitu ya, dengan tidak dengan mana yang lebih bagus gitu, mana yang cocok untuk karakteristik pemain Indonesia gitu tentunya. Di sulit mungkin di interview, jadi mungkin lebih spesifik ya. Jadi kita langsung ditanyain tentang planning kita, program kita, filosofi dan sebagainya. Di interview sih paling sulit. Jadi apa yang kita dapat dari DBL Camp ini, satu hal yang positif adalah kita dapat ilmu, dapat teman, dapat wacana yang besar, dan itu harus disampaikan ke coach-coach yang ada di daerah. Seperti itu aja. Sama seperti para student athlete di DBL Camp, pelatih-pelatih muda berbakat ini juga diseleksi kembali. Di hari kedua, jumlah mereka dipersempit menjadi 12 orang. Ya,
angka yang menunjukkan persaingan yang semakin kompetitif ke depannya. Untuk menggali potensi pelatih, mereka diberi tugas untuk membuat program jangka pendek untuk menyiapkan skuad DBL All-Star 2014. Di hadapan Coach Inal, satu persatu menyampaikan sistematika pelatihan jangka pendek andalan mereka. Tapi objektifnya adalah pendekatan lebih di tim defense, sekitar mungkin 60-70%. Lalu, siapa yang akan mendapat kesempatan membentuk fisik, skill, dan mental skuad DBL Indonesia All-Star 2014? Hari kedua Honda DBL Camp 2014 boleh dibilang hari paling melelahkan bagi para campers. Setelah melalui bib test yang menguras tenaga, mereka langsung dihadapkan dengan 6 skill station yang mengasah kemampuan defense. Malang tak dapat ditolak. Beberapa dari mereka harus rela menepi karena cedera. Bagi mereka, cedera saat camp bukan soal sakit fisik semata. Kenyataan menyedihkan ini juga membuat campers kurang beruntung ini mau tak mau menghapus bayang-bayang negeri Paman Sam dari benak mereka. Apa mau dikata, cedera memang merupakan salah satu resiko yang harus dihadapi student athlete. Salah satu yang harus mengerang kesakitan saat melakukan langkah defense di Station Foot Fire adalah Yasmin Aditya Putri. Nggak bisa didefinisikan sih sebenarnya. Jadi kalau udah ngerasain tuh udah blank udah mikirin nanti ke depannya gimana. Pasti udah bakal sampai sini aja gitu. Itu ya harapan pasti ada, cuman susah gitu ya. Di stasiun ini, kekuatan kuda-kuda mereka memang sangat diuji. Malang bagi Yasmin, kawan dekat campers putra asal Bandung Firdan Maulana ini mengalami cedera ankle. Yasmin menjadi salah satu di antara para campers yang harus memendam impian melaju ke tahap selanjutnya. Pelajarannya ya rezeki itu nggak akan kemana. Terus dari dulu sih, dari sebelum DBL juga udah berdoa gitu. Kalau misalkan apapun hasilnya, emang kasih aja yang terbaik. Ya mungkin dengan cedera ini emang udah yang terbaik, kayak gitu, saya mikir aja kayak gitu. Dan lagian di sini tuh bukan hanya sekedar target Amerika aja, tapi kan target banyak temen, terus ilmu pengetahuannya itu banyak banget gitu. Nah itu yang target saya tuh sebenarnya di situ, ilmu pengetahuannya gitu ya. Pengen saya kembangin lagi di masa depan. Terus terang aja Yasmin termotivasi gitu tadi ngelihat cara main semua pemain gitu ya yang di sini gitu. Wah saya jawab pengen kayak gitu. Dan kesempatan tuh cuman ada 1 tahun lagi di tahun depan, dan kalau bisa saya capai gitu targetnya. Dengan udah dapat ilmu pengetahuan di sini tuh udah bisa ya pergilah. Kegagalan Yasmin membangkitkan semangat Firdan untuk terus berjuang hingga ke tahap akhir. Ya, bagi Firdan dan 48 campers yang masih lolos di eliminasi kedua, ini adalah perjuangan yang mempertaruhkan pengalaman hidup. Honda DBL telah menghidupkan kembali denyut basket Indonesia dengan menjadi wadah semangat basket yang terus berdetak kencang. Bila digembleng secara intensif, hasilnya pasti akan berimplikasi pada intensitas pemuda yang makin bertambah melirik dan mencintai olahraga ini. Pada saat pelatih-pelatih asing ini datang dan mereka mencoba membantu kita cari tahu nih apa kelebihan kita supaya kita bisa tanding lawan pemain-pemain di Amerika, berarti itu sudah berbicara pemain Indonesia lawan pemain Amerika. Berarti sebenarnya kita anak-anak muda ini sudah dipersiapkan bagaimana untuk melawan orang-orang yang lebih besar, lebih kuat daripada mereka. Oleh karena itu kalau mereka tetap di jalurnya, mengasah kemampuan apa yang pernah kita terima di sini, disarankan di sini, dilatihkan di sini, saya rasa ini adalah salah satu modal kita bisa terus bertahan, main kita tetap bisa bersaing.
kalau kita tetap dalam jalurnya, melatih kegesitan, melatih kecepatan kita. Hari ini, 48 campers terbaik ini lagi-lagi harus larut dalam ketegangan. .48 masih angka yang terlalu besar untuk masuk ke dalam tim DBL All-Star 2014. Sebuah lubang jarum siap menyaring mereka lagi menjadi 24 terpilih. 12 orang pemain putra dan 12 orang pemain putri. Faradiba, SMA 22, Jakarta. Gabriel Saduk, SMA 1, Lokon, Tomohon. Alia Zahrani Iswanto, SMA 2 Bandung. Serta tak ketinggalan 4 orang pelatih yang akan membuat komposisi program persiapan mereka bertanding di Amerika. Ya, 28 putra-putri yang terpilih menjadi kandidat All-Star Team 2014 ini berhak mengikuti training center nantinya. Di akhir sesi masih akan tereliminasi 2 putra dan 2 putri lagi. Hingga akhirnya menjadi 12 putra, 12 putri, dan 4 pelatih Honda DBL Indonesia All-Star Team 2014. Harapan DBL adalah juga harapan Indonesia. Pekerjaan rumah bagi Honda DBL untuk membina pebasket muda potensial yang dimiliki Indonesia agar dapat membela negara di pentas dunia. Dengan bertambahnya pecinta basket di negeri ini, bukan tak mungkin jika suatu hari basket menjadi olahraga paling populer di Indonesia bahkan di dunia. Perjuangan DBL All-Star baru dimulai. Bekerja keraslah untuk membawa nama harum Indonesia di berbagai benua.